Rasa-rasanya dunia yang paling unik dan paling asik untuk ditekuni itu ialah sebagai jurnalis mulai terjun sebagai jurnalis mulai 99. Walaupun waktu itu ya media-media kecil ya korannya itu koran mingguan yang ya sering gulung tikar. Ketika ada biaya untuk terbit ketika tidak ada tutup. Walaupun setelah itu pada akhirnya bertemu juga dengan media-media besar, media yang istilahnya memang sudah mapan, media nasional yang sudah punya jaringan di daerah-daerah. Dia terjunnya tahun 99 sampai 2013. Berarti lebih kurang sekitar 13 tahun ya. 13 atau 14 tahun sebagai jurnalis. Tapi dalam itu ada juga sempat berhenti total tidak, tapi mungkin ada 6 bulan istirahat. Setelah itu kembali lagi bergabung dengan media. Waktu sambil kuliah dulu aku lah sambil menulis, jadi kenal dengan salah satu wartawan senior, nama beliau tuh Dahril Alfat almarhum ya. Jadi karena sering berkomunikasi, bergaul dengan beliau, akhirnya diajaklah untuk belajar menulis. Dan tidak lama setelah itu dibuat satu media mingguan waktu itu di Jambi waktu itu. Itulah awal mulai terjun ke dunia jurnalis. Ya kalau profesi-profesi ngalayan tuh ya waktu itu awak lagi kuliah kan. Jadi perkenalan pertama dengan dunia wartawan itu memang ketika masih kuliah. Kalau sebelum itu ya benar-benar kuliah. Benar keinginan untuk jadi wartawan itu tidak ada sama sekali ketika itu. Karena keinginan waktu itu, waktu lagi sekolah dulu, ada 2 cita-cita besar. Yang pertama, nak jadi tentara atau polisi. Yang kedua, jadi dosen. Rupanya terjun di kampus, akrab dengan sejumlah aktivis, ya ikutlah berorganisasi dengan aktivis, dan juga dari situ pula kenal dengan beberapa wartawan ya. Dari situlah awal mulai belajar menulis dan terjun sebagai jurnalis. Rasa-rasanya dunia yang paling unik dan paling asik untuk ditekuni itu ialah menjadi wartawan. Karena di situ kita menghadapi berbagai macam kasus yang kita temukan. Walaupun yang mendapat kasus itu hal lain, tetapi kita secara tidak langsung juga menikmati daripada proses-proses yang dihadapi itu. Misalnya ada kasus orang korupsi diadili apa segala macam. Kita menikmati juga itu. Kita menikmati juga proses itu. Dari itu kita banyak tahu ya kan. Asik lah, sampai masalah rumah tangga, konflik di rumah tangga, sampai ya masalah perebutan harta apa segala macam, warisan.
Galuh ada di situ, di wartawan itu lengkap. Walaupun itu biasanya wartawan pemula itu kita disuruh meliput seluruh macam apapun hal itu kita harus ikut meliput, mulai dari persoalan kriminal sampai dengan persoalan politik dan segala macam persoalan-persoalan itu kita terjun situ. Dan itu rasanya yang lebih unik karena ini tidak monoton ya yang kita temukan. Berbeda kita dengan profesi lain. Misal kita jadi guru, ya kegiatan kita ya sebenarnya mengajar, pagi ngajar, pulang kan ngajar. Beda dengan wartawan, karena yang kita hadapi hari-hari hampir boleh dikatakan beda lah. Kalau jadi PNS, mungkin di kantor yang kita temukan orang-orang itu setiap hari kan, ketemu mulai dari pagi kita masuk sampai sore. Beda dengan wartawan ini ketika kita di lapangan kita bertemu dengan berbagai orang, dan itulah yang petualangan yang seperti itu tuh benar-benar wah, rasa-rasanya kepuasan yang seperti itu sulit didapat di profesi lain. Ya sebenarnya boleh dikatakan tidak pernah terbayang kalau dulu nak jadi komisioner KPU, tidak pernah terbayang sama sekali. Tetapi ketika masih jadi wartawan dulu aku mendapat liputan khusus politik, sehingga banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh politik di Provinsi Jambi, termasuklah lembaga-lembaga yang terkait dengan itu. Dan ketika itu aku sering ke KPU provinsi, dan dari situ terlihat bahwa tugas KPU itu cukup mulia ya, dan penuh kesabaran. Kalau kita ingin di situ bagaimana kita harus berhati-hati, bagaimana kita tuh harus bisa membangun komunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, apalagi yang kita urus tuh orang-orang politik ya. Dari situ rasanya ada tantangan baru juga yang menyebabkan ada ketertarikan melihat pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Ya akhirnya coba ketika ada peluang untuk seleksi, coba masuk dan alhamdulillah terjadi. Iya, karena kita sebagai jurnalis, rata-rata jurnalis itu senang ya dengan berbagai peristiwa, termasuk peristiwa-peristiwa politik. Jadi ketertarikan itu apalagi ketika kita sudah menjadi reporter yang khusus untuk liputan terkait masalah politik. Dari situ tentu sangat menarik karena politik ini kan urusannya berhadapan dengan orang banyak. Nah itulah yang menyebabkan ketertarikan pertama kali, wah kalau model ini asik mengurus pekerjaan yang sebenarnya itu melibatkan banyak orang. Kalau untuk jadi komisioner memang pertama kesiapan ya, kesiapan kita secara mental itu memang harus kita persiapkan karena kita berhadapan dengan banyak orang ya kan. Kemudian selain dari itu kita juga mempersiapkan kemampuan kita, pemahaman kita terhadap regulasi pemilu, aturan-aturannya segala macam. Itulah yang harus kita persiapkan sebelum kita ikut seleksi KPU itu. Karena ketika kita ikut seleksi KPU itu ya boleh dikatakan kita berhadapan dengan orang-orang yang juga sudah mempersiapkan diri, sudah berpengalaman dalam pemilu, dalam memahami regulasi pemilu itu. Di situ ya dituntut kita harus belajar dengan serius, dan aku kebetulan juga karena bergerak di bidang jurnalis, terutama reporter untuk liputan politik ya. Nah, jadi banyak sedikit kita sudah banyak berkomunikasi dengan tokoh-tokoh politik, termasuk dari komisioner KPU. Jadi dari situ kita bertambah wawasan kita, itulah salah satu yang membantu
lancarnya proses seleksi, ikut seleksi itu, karena banyak sedikit kita sudah tahu aturan-aturan yang menjadi regulasi KPU. Memang kalau untuk kita jadi komisioner, mungkin yang terpenting yang harus kita pegang dalam menghadapi masalah-masalah itu yang pertama, berpeganglah pada aturan. Karena masalah itu pasti muncul ketika kita tidak berpegang pada aturan. Kalau aturan kita pegang dengan kuat, insya Allah agak sulit ada pihak-pihak yang bisa menyerang kita. Kenapa? Karena kita berlindung di balik aturan yang kita pegang itu. Masalahnya sangat banyak ketika kita mencoba misalnya berpihak ke salah satu pasangan calon misalnya, atau ke salah satu caleg. Kita diawasi oleh banyak orang. Matuha banyak kan ke kita kalau. Dari itu kita harus sadar, kita harus menyadari itu bahwa kita tidak mungkin bisa bermacam-macam bermain mata dengan caleg, dengan pasangan calon. Kenapa? Karena kita diawasi. Tetapi komunikasi juga tetap harus kita jaga. Yang penting komunikasinya itu kita harus adil. Kalau pasangan calon ini ngundang kita, ya pergi. Pasangan calon yang lain ngundang kita juga harus kita pergi. Kalau tidak pergi, ya sama-sama tidak pergi. Seperti itu. Kalau yang ini pergi, yang ini tidak pergi, itu jadi ribut malah jadinya kan. Itulah cara-cara kita berkomunikasi dengan. Yang penting itu mereka merasa tidak dizolimi, tidak dirugikan. Yang penting kita tuh pegang pada aturan. Kalau masalahnya sangat banyak, tapi penyebab utama masalah itu timbul biasanya seperti itu, kita tidak memegang aturan, kita mungkin tidak independen, berpihak pada salah satu calon. Itulah penyebab kebanyakan. Ini kan untuk periode yang kedua ya. Kalau periode pertama insya Allah semuanya sudah berjalan. Yang penting pertama itu kita bagaimana pemilu itu terlaksana dengan baik, atau pada saat ini pemilihan serentak itu berjalan dengan aman, lancar dan baik. Karena itulah kunci keinginan seorang komisioner itu seperti itu. Kemudian bisa mempersembahkan hasil karya seorang komisioner itu adalah terpilihnya orang yang kompeten, orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin. Itulah yang kita harapkan. Kalau terpilih orang-orang yang kompeten, orang-orang yang hebat, masyarakat merasa puas, itulah kebanggaan kita. Yang selanjutnya kita berharap pemilu itu pemilu yang bersih. Pemilu yang bersih itu cita-cita kita kan. Jauh dari manipolitik, bahwa masyarakat memilih itu dengan melihat kompetisinya itu kompetisi visi dan misi, bagaimana kompetisi program-programnya, bukan kompetisi dalam tanda kutip manipolitik lah kita katakan. Itu sangat tidak sehat yang seperti itu. Dan keinginan kita yaitulah kalau bisa untuk pemilihan berikutnya itu masyarakat terdidiklah dengan cara memilih yang sangat-sangat objektif, bahwa memilih pemimpin itu seharusnya tidak didasarkan pada manipolitik. Kemudian masyarakat bisa memilah bahwa ini yang terbaik, dan keinginan kita itu sosialisasi dari KPU itu yang seperti itu tuh sampai ke masyarakat. Jadi masyarakat itu memilih sebagai pemilih yang cerdas. Itu yang kita